Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Husnul Aziza, mahasiswi semester 4 STAI Tanbihul Hofilin Banjarnegara. Di perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang perilaku produsen menurut ekonomi Islam. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya perilaku produsen itu apa. Perilaku tentunya kalian sudah tahu ya, perilaku itu merupakan sebuah tindakan ataupun sebuah perbuatan seseorang. Dan produsen itu berasal dari kata produksi, yang artinya apa? Produsen itu merupakan sebuah pihak yang menghasilkan barang ataupun jasa yang nantinya akan diperjualbelikan ataupun dipasarkan. Perilaku produsen ini sangat berkaitan dengan adanya produksi yang nantinya akan produsen kelola nantinya. Nah, ketika produsen itu akan mengelola suatu produksi, tentunya dia harus memperhatikan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam ini sendiri. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, produksi dalam ekonomi Islam itu diantaranya adalah yang pertama itu ada keadilan dalam produktif. Artinya apa? Seorang produsen ketika dalam berproduksi mereka tidak boleh mengacukan yang namanya keadilan, karena keadilan itu tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman dan dapat dijadikan sebagai sebuah nilai, di mana ketika nantinya mereka akan ingin memaksimumkan keuntungan yang mereka dapatkan, mereka juga tidak boleh melupakan keadilan, yaitu mensejahterakan bagi masyarakat. Mereka tidak boleh berpikir untuk hanya saja menguntungkan diri mereka sendiri, tapi juga tetap harus memikirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya itu adalah produktif yang ramah lingkungan. Artinya apa? Di sini ketika produsen akan berproduksi, alangkah baiknya menghasilkan suatu produksi yang di situ ramah lingkungan. Artinya itu tidak membahayakan manusia sendiri, tidak membahayakan ekosistem, tidak membahayakan alam dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah orientasi dan target produktif. Seorang produsen ketika akan melakukan produksi harus memikirkan bagaimana arah dia nanti akan berproduksi, bagaimana hal-hal apa saja yang harus dia ketahui dalam berproduksi, dan nantinya mereka harus memikirkan target mana sajakah yang harus mereka sasarkan. Misalkan mereka akan menargetkan produksinya ke kalangan menengah ke atas atau ke kalangan tengah ke bawah, ataupun yang mereka inginkan itu seperti apa. Untuk yang terakhir dari prinsip perilaku produsen menurut ekonomi Islam itu adalah produktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena perlu kita ketahui bahwasannya dalam berproduksi, seorang produsen itu pastinya yang pertama adalah menguntungkan atau memikirkan tentang keuntungan yang nantinya akan mereka dapatkan itu seberapa besar atau seberapa banyak. Nah, di sini ketika mereka berproduksi untuk kebutuhan masyarakat yang besar atau banyak masyarakat yang membutuhkannya, pastinya mereka nantinya akan mendapatkan banyak keuntungan karena semakin banyak permintaan yang ada dari masyarakat itu sendiri. Selain kita dapat memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, nantinya kita juga akan bermanfaat bagi orang lain juga, yaitu dengan kita memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produksi yang telah kita hasilkan. Dalam perilaku produsen sendiri, kita akan mengenal dua istilah teori tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya itu isokwan, dan yang kedua itu adalah isokos. Isokwan itu, iso itu berarti sama, dan kwan itu berarti kuantitas. Artinya apa? Isokwan ini merupakan kombinasi dari dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, di mana nantinya akan menghasilkan tingkatan produksi tertentu, tapi hasilnya itu tetap sama. Misalkan seperti halnya nanti kita misalkan memiliki modal itu 5, kemudian memiliki tenaga kerja 10. Lah nanti kita akan menghasilkan 50. Lah ketika kita kombinasikan angka yang lainnya lagi, misalkan nanti kita tenaga kerja 7 kemudian modalnya 6, nanti tetap akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 50, karena mereka itu karena hal itu masih ketika dikurvakan masih dalam titik koordinat yang sama. Itu yang namanya isokan. Kemudian ada isokos. Isokos itu berarti
ISO itu tadi sama ya. ISO itu artinya sama, kemudian cost itu artinya biaya. Artinya ISO cost itu merupakan kombinasi dua faktor produksi yang dapat dihasilkan dengan menggunakan suatu biaya tertentu yang nanti hasilnya juga akan sama. Nah, dalam ISO cost ini kita harus mengetahui harga dari modal itu berapa, harga dari tenaga kerja berapa, dan kita harus tahu juga ada berapakah harga yang kita punya untuk dapat membeli dua faktor produksi tersebut, yaitu tenaga kerja dan modal. Misalkan ada sebuah tenaga kerja itu upah tenaga kerja dibilang adalah 10.000, kemudian modal itu adalah 20.000, kemudian kita memiliki uang 100.000 untuk membeli dua faktor produksi tersebut. Ketika kita menginginkan kita memiliki 6 pekerja, artinya dari uang 100.000 tersebut kita pergunakan 60.000. Tadi 60.000, kenapa 60.000? Karena tadi satu pekerja itu adalah nilai upahnya 10.000, artinya kita mendapatkan 60. Nah, dari sisa 60.000 tersebut adalah 40.000 itu kemudian kita belikan untuk modal tersebut itu, jadi kita bisa mendapatkan dua, karena 40.000 itu tadi kan harga modal adalah 20, 40 dibagi 2 sehingga menjadi 20.000, kita mendapatkan dua modal. Artinya nantinya kita mempunyai 6 pekerja, kita memiliki dua modal. Lah, ketika kita kombinasikan angka lain lagi itu juga bisa. Yang penting nantinya adalah hasilnya itu tetap sama, yaitu dari 100.000 tersebut tadi uang yang kita punya atau harga yang kita punya untuk membeli dua faktor produksi tersebut, yaitu tenaga kerja dan modal. Begitu teman-teman, sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.